Bab 276 Valentino, kamu pikir kamu siapa? Karena dia takut jika hal ini tidak diatasi secepatnya, orang-orang ini kemungkinan akan melakukan sesuatu yang licik. Seandainya Valentino marah dan mereka mati, Mario bisa saja ikut dijadikan kambing hitam. Setelah Mario mengatakan itu, kerumunan tersebut langsung diam, beberapa dari mereka melihat Valentino dengan bingung. Valentino ternyata dilindungi oleh Mario dengan begitu gigih. Apa alasannya? Memang karena Jenny saja. Siapa yang tidak tahu kalau sebenarnya Mario dan Jenny itu tidak terlalu akrab. Namun, setelah perkataan Mario itu, kerumunan tersebut langsung tenang dan tidak berani melawan Valentino secara langsung lagi. Bahkan demi harga diri Mario pun, mereka tetap tidak berani untuk mencari mati lagi. Kalau memang mau melawan, mereka harus melawannya secara diam-diam. Tidak lama kemudian, puluhan hidangan disajikan di atas meja. Mario benar-benar dermawan, di antara hidangan-hidangan ini, terdapat makanan Tiongkok dan juga makanan Barat. Hidangan hati angsa, kari, steak dan yang lainnya menggugah selera semua orang. Hidangan Tiongkok terdiri dari berbagai jenis masakan yang lezat dan menarik. Di tengah meja makan, tersaji beberapa ekor lobster Australia sebesar 80 cm berwarna merah menggiurkan. Bahkan para siswa yang kaya juga ikut tergiur saat melihat hidangan kelas atas yang disajikan di meja tersebut. Ellen melirik ke arah Valentino dan tersenyum sinis. Valentino pasti belum pernah melihat makanan semewah ini, kan? Bahkan saat ini mata Jenny pun berbinar. Namun, saat mengingat perkataan Mario sebelumnya, Ellen tidak berani menyindirnya. Ayo semuanya, jangan sungkan, ayo kita makan. Kau tegur Mario. Kerumunan tersebut mengiyakan sambil tersenyum, mereka semua segera mengambil sumpit, tapi tidak ada satu pun yang berani mulai makan dulu. Tentu saja ada aturan saat makan, orang yang makan pertama harus merupakan orang yang berkedudukan paling tinggi. Mario bahkan belum mulai makan, mana mungkin mereka berani makan dulu. Walaupun mereka sangat ingin mencicipi makanan lezat yang ada di hadapan mereka, mereka hanya bisa menahan niat itu. Karena itu, semuanya hanya memegang sumpit sambil melihat ke arah Mario, menunggunya untuk mulai makan. Namun pada saat ini, senyuman di wajah Mario membeku, senyumannya bahkan terlihat lebih buruk dari tangisan. Dia juga tidak berani mulai makan dulu. Mungkin yang lain tidak tahu, tapi mana mungkin dia tidak tahu siapa orang yang berkedudukan paling tinggi di sini. Sekarang, Mario merasa bimbang. Saat ini, semua orang melihat Mario dengan penuh harapan, menunggunya untuk mulai makan. Namun, Mario yang tersenyum canggung itu terus melirik ke arah Valentino. Dia ingin Valentino segera mengambil inisiatif terlebih dulu, agar dirinya juga bisa mulai makan. Demi beralih dari peraturan ini secepat mungkin. Namun, tentu saja dia tidak berani memerintah Valentino. Valentino terdiam sejenak, kemudian mengambil sumpitnya. Menurutnya, Mario tampaknya cukup bijaksana, jadi Valentino tidak akan mempermasalahkan hal sebelumnya. Setelah itu, Valentino meraih hidangan yang paling dekat dari dirinya. Valentino, apa yang sedang kamu lakukan? Saat itu, Ellen tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia tiba-tiba berdiri dan memukul meja. Pandangan yang lainnya juga langsung mengarah ke Valentino. Awalnya, yang lainnya tidak memperhatikan Valentino sama sekali, tapi saat ini pandangan mereka semua tertuju pada Valentino yang hendak meraih makanan tersebut. Dalam sekejap, pandangan semua orang berubah. Ada yang mengejek, merenung, mencemooh, juga menghina. Mario bahkan belum mulai makan, berani-beraninya kamu mulai dulu. Apa kamu benar-benar mengira kalau kamu bisa bertindak sesuka hati hanya karena Mario bersikap sopan padamu demi Jenny? Pada saat ini, Mario benar-benar ingin mencekik Ellen sampai mati. Dia belum pernah punya keinginan sebesar ini untuk mengusir orang sebelumnya. Valentino, apa kamu pikir duduk di tempat duduk utama itu berarti kamu orang yang berkedudukan paling tinggi di sini? Mario bahkan belum mulai makan, tapi kamu sudah mau mulai makan. Kamu pikir kamu siapa? Bentak Ellen marah pada Valentino, dia benar-benar tidak tahu isi pikiran Mario. Banyak orang yang terus mengangguk, mereka juga merasa Valentino sungguh tidak tahu diri. Mario sudah bersikap sopan padamu demi Jenny, tapi kamu masih bersikap seenaknya. Bahkan Jenny pun mulai malu, dia segera menarik lengan Valentino dan berkata, Valentino, jangan begitu. Saat ini, Jenny benar-benar malu. Dia merasa membawa Valentino ke sini benar-benar suatu kesalahan besar. Karena Valentino, dia jadi ditertawakan orang lain. Ah, ayo duduk, kita semua ini teman. Jangan pedulikan aturan itu. Mario berdiri dan berkata dengan senyuman sambil menahan amarahnya terhadap Ellen. Tapi, Mario, dia jelas-jelas tidak menghormatimu sama sekali. Ellen masih tidak mau menyerah. Kubilang duduk dulu. Mario melirik Ellen dengan sinis. Ellen menggertakkan gigi dan kembali menatap Valentino dengan kesal sebelum duduk dengan enggan. Kalau begitu, aku boleh mengambil makanan ini atau tidak? Tanya Valentino dengan datar. Tangannya tidak bergerak. Ambillah. Kamu harus mengambilnya. Silakan Kak Valentino, silakan. Mario buru-buru angkat bicara sambil duduk perlahan dan tersenyum. Valentino menjepit makanan tersebut dengan perlahan dan meletakkannya di piringnya. Pada saat itu, Mario akhirnya menghela napas lega. Baik. Ayo silakan makan semuanya. Setelah Mario melihat Valentino mengambil makanan tersebut, dia seolah mendapat kebebasan dan segera menegur yang lain. Jika tadi Valentino tidak mulai makan dulu, Mario benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi.
Setelah itu, orang-orang tersebut makan sambil berbincang tentang kisah masa lalu yang menyenangkan. Valentino tidak bisa ikut bergabung dalam perbincangan itu, juga tidak berniat untuk bergabung. Dia hanya makan sendiri dengan tenang. Ellen dan Marvin adalah orang yang paling bersemangat di meja itu, mereka terus bersulang dengan Mario. Seluruh aula tersebut dipenuhi dengan suara tawa mereka. Valentino seolah seperti orang yang transparan, tidak ada satupun orang yang memperhatikan dan memedulikannya. Mario sebenarnya ingin bersulang dengannya, tapi dia tidak menemukan alasan yang pas dan hanya bisa menahan niat itu. Namun setelah pertemuan hari ini, Mario merasa hubungannya dan Valentino seharusnya sudah lebih baik. Kedepannya, dia mungkin bisa bertukar kontak dan lanjut menjalin hubungan baik dengan Valentino. Valentino mengabaikan keributan di sekitarnya dan lanjut makan dengan tenang. Valentino tidak memedulikan pandangan orang lain, dia hanya ingin makan saja. Namun, saat Valentino hendak mengambil makanan, piringan kaca yang ada di atas meja tiba-tiba berputar. Berputar hingga makanan yang hendak diambil oleh Valentino berpindah ke tempat lain. Valentino terdiam sejenak dan kembali meraih makanan yang ada di hadapannya lagi. Namun pada saat ini, mejanya diputar lagi. Mungkin awalnya hanya kebetulan, tapi bagaimana dengan kali ini? Awalnya itu kebetulan, tapi apakah kedua kalinya sebuah kebetulan juga? Valentino mendongak, dia menyadari Ellen yang memandangnya dengan raut wajah puas. Serta, tangan Ellen masih diletakkan di atas piringan kaca, terlihat jelas kalau dialah yang memutar mejanya tadi. Bab 277 Tuan Mario marah besar. Setelah mendengar perkataan Mario sebelumnya, Ellen memang tidak berani meneriaki Valentino lagi, tapi dia malah sengaja menggunakan cara licik seperti ini untuk memancing amarah Valentino. Sudut bibir Valentino sedikit terangkat, ada seringaian yang muncul di sana, tapi pada saat yang sama, dia juga merasa kasihan kepada Ellen. Otak adalah salah satu organ terpenting yang dimiliki oleh manusia, tapi sayang sekali sepertinya Ellen tidak memilikinya. Atau mungkin Ellen sampai kehilangan akal sehat dan kemampuan berpikirnya karena dia terlalu membenci Valentino. Valentino mengulurkan sumpitnya lagi. Kali ini, Ellen pun tidak segan-segan untuk memutar mejanya lagi saat Valentino hendak mengambil lauk yang dia inginkan. Pada awalnya, tidak ada yang menyadari hal ini, tapi begitu melihat bahwa makanan yang ada di meja terus berputar, semua orang langsung menatap ke arah Ellen dengan curiga. Setelah itu, semua orang beralih menatap ke arah Valentino untuk melihat apa yang dia lakukan. Tiap kali Valentino mengulurkan sumpitnya untuk mengambil lauk, Ellen pasti memutar mejanya dan mengarahkan bagian meja yang kosong ke Valentino. "Oh, aku tidak percaya Ellen tak bisa memberinya pelajaran," ujar Marvin sambil menyeringai. Semua orang juga menatap ke arah Valentino sambil menahan tawa mereka. Pada saat ini, Valentino terlihat seperti badut di mata semua orang. "Valentino, kamu pikir Tuan Mario akan terus melindungimu? Sekarang ini kamu bahkan tidak bisa makan. Bagaimana rasanya? Kesal tidak?" Wajah Jenny terlihat sangat kesal, tapi dia tahu kalau dirinya tidak bisa mengendalikan Ellen. Pada saat ini, sebagian dari mereka sudah meletakkan sumpit mereka. Saat melihat Valentino yang masih dipermainkan seperti ini, mereka tidak bisa lagi menahan tawa mereka. Sikap semua orang yang tidak wajar ini tidak luput dari pandangan Mario. Dia langsung bisa memahami situasi yang terjadi di sini. "Hentikan! Jangan putar mejanya lagi!" ucap Mario dengan suara rendah. Akan tetapi, saat ini Ellen hanya memusatkan perhatiannya ke Valentino. Matanya terus mengamati tiap gerakan Valentino dengan saksama. Dia benar-benar sangat bersemangat, hingga dia tidak mendengar perkataan Mario barusan. Ketika Valentino kembali mengulurkan sumpitnya, Ellen lagi-lagi memutar mejanya. Sumpit di tangan Valentino menabrak sebuah piring besar dan langsung terlempar ke atas meja. Puff! Sebagian besar orang yang ada di sana langsung tertawa. Ellen bahkan menjadi semakin menggebu-gebu, rasanya dia ingin tertawa sekeras-kerasnya. Namun tepat pada saat ini, Mario yang sejak tadi berusaha untuk menahan dirinya, tiba-tiba berdiri dari kursinya. Plak! Ketika Ellen masih memandangi Valentino dengan ekspresi bangga, tiba-tiba dia merasakan ada bayangan hitam yang melesat ke arah wajahnya. Suara tamparan yang begitu nyaring menggema di ruangan tersebut. Dalam sekejap, Ellen merasa wajahnya terasa sangat panas, seperti terbakar. Tanpa menunggu Ellen bereaksi, Mario mengangkat telapak tangannya lagi dan langsung menampar wajah pria itu lagi. Plak! Tamparan ini lebih keras dibanding sebelumnya, suaranya pun juga lebih nyaring. Setelah ditampar 2 kali oleh Mario, posisi Ellen langsung berpindah. Saat ini, dia sudah berjongkok di lantai dalam keadaan linglung. Senyuman di wajah Marvin langsung membeku, suara tawa orang-orang juga langsung terhenti. Jenny dan Cindy pun terlihat sangat terkejut. Ellen yang masih terduduk di lantai dengan linglung hanya memegangi pipinya tanpa mengucapkan apa-apa. "Bilg?" Mario sejak tadi terus berusaha untuk menahan dirinya. Namun, saat ini kesabarannya sudah benar-benar habis, dia benar-benar marah besar. Untuk melampiaskan amarahnya, mana mungkin dia hanya memberi Ellen pelajaran dengan menampar wajahnya 2 kali. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Mario melangkah maju menghampiri Ellen, kemudian langsung menendang tubuh pria itu dengan keras. "Kamu punya otak tidak? Apa otakmu kemasukan air? Tadi aku menyuruhmu untuk berhenti dan jangan memutar mejanya lagi. Apa kamu tuli?" Mario memaki Ellen sambil terus menendangi tubuhnya. Semua orang yang menyaksikan adegan ini menjadi ketakutan.
Tuan Mario benar-benar menendang Ellen dengan keras, tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Akan tetapi, ini memang sesuai dengan karakter Tuan Mario. Tuan Mario adalah orang yang arogan dan kejam, dia tidak akan segan-segan untuk memukuli seseorang. Hanya saja, hari ini Mario terlihat seperti orang yang berbeda, dia seakan berubah menjadi orang yang ramah. Bahkan, saat mereka berbicara dengannya, dia tidak terlihat berwibawa seperti biasanya. Namun, saat ini mereka baru menyadari kalau Mario ternyata tidak berubah. Dia tetaplah Mario yang langsung bertindak tanpa perlu basa-basi terlebih dahulu. Tuan Mario, aku tahu aku salah, maafkan aku. Ellen terus memohon ampun kepada Mario. Meskipun diberi 10 keberanian pun, Ellen tetap tidak akan berani melawan Mario. Dari sekian banyak orang yang ada di sini, tidak ada seorang pun yang berani menghentikan Mario. Marvin menggertakkan giginya dengan kuat, pada akhirnya dia berjalan mendekati Mario dan mencoba untuk menenangkannya. Tuan Mario, tenanglah. Kamu mau apa? Minggir. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Mario langsung menampar wajah Marvin. Plak! Tamparan ini membuat tubuh Marvin sedikit terhuyung ke belakang. Dia langsung memegangi pipinya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, sudah tidak ada lagi yang berani menghentikan Mario. Tuan Mario, aku tidak mengincar Anda, aku mana berani memutar meja Anda. Ellen terus memohon belas kasihan kepada Mario sambil merintih kesakitan, tapi Mario masih belum berhenti juga. Aku sudah menyuruhmu untuk bersikap sopan kepada Valentino, kenapa kamu tidak mendengarkanku? Mario menjambak rambut Ellen dengan kasar, lalu menamparnya lagi. Ellen tidak pernah dipukuli sampai seperti ini sebelumnya. Saat ini, wajahnya sudah memar dan bengkak. Pemandangan ini membuat semua orang bergidik ngeri, tapi tidak ada seorang pun yang berani membuka suara. Mario yang sedang marah besar seperti ini terlalu menakutkan bagi mereka. Sepertinya sudah cukup. Mari kita makan. Tepat pada saat ini, Valentino tiba-tiba membuka suara. Dia berkata dengan santai. Semua orang langsung tercengang. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikan Mario, tapi Valentino berani. Valentino, nyalimu besar juga. Namun, perkataan Valentino barusan langsung membuat gerakan tangan Mario terhenti. Pria itu langsung berkata kepada Valentino. Baiklah, aku akan berhenti memukulinya karena kamu yang memintanya. Pada saat ini, Mario baru berhenti memukuli Ellen. Ellen yang wajahnya sudah membiru dan bengkak langsung berusaha untuk bangun. Setelah itu, Ellen hanya berdiri di tempatnya sambil menunduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang yang memukuli dirinya adalah Mario, otomatis Ellen tidak berani protes. Namun, Valentino melihat bahwa saat ini Ellen mengepalkan kedua tinjunya dengan erat. Saking besarnya tenaga yang dia kerahkan, punggung tangannya sampai memutih. Selain itu, Ellen juga melirik ke arah Valentino dengan tatapan yang sangat tajam. Valentino hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Orang yang mencari masalah adalah Ellen dan orang yang memukuli Ellen adalah Mario. Tapi Ellen malah menaruh dendam pada Valentino. Akan tetapi, Valentino tidak memedulikan hal ini sama sekali. Hari ini, dia bisa tetap diam di kursinya saat melihat Ellen dipukuli oleh Mario, lain kali pun dia bisa melakukan hal yang sama. Beberapa saat kemudian, semua orang kembali duduk di kursi masing-masing, sedangkan Ellen masih terus meminta maaf kepada Mario, tapi Mario hanya melambai-lambaikan tangannya ke arah Ellen sambil mengerutkan keningnya. Dengan adanya kejadian barusan, atmosfer di ruangan tersebut berubah menjadi suram, orang-orang memutuskan untuk segera mengakhiri acara makan-makan kali ini. Mereka tadinya berniat untuk pergi ke tempat lain lagi setelah ini, tapi begitu melihat wajah Ellen yang sudah membiru dan bengkak, mereka langsung mengurungkan niat tersebut. Adapun Mario, saat ini dia juga sudah terlalu malas untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang ini. Dia langsung berdiri dari kursinya, kemudian langsung berjalan meninggalkan ruangan tersebut setelah berpamitan dengan semua orang. Cindy pun juga langsung berpamitan dengan semua orang setelah menerima telepon dari orang rumah yang menyuruhnya untuk segera pulang karena ada urusan mendesak di rumah. Saat melihat bahwa semua orang sudah pergi satu persatu, Mario diam-diam berjalan menghampiri Valentino lalu berkata, Valentino, tolong tunggu sebentar, ada hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Valentino mengangguk ringan sambil tetap duduk di kursinya dengan tenang. Jenny, Feli, tolong kalian tunggu di luar sebentar, ya? Ada hal yang ingin aku bicarakan dengan Valentino. Hanya sebentar saja, tidak akan lama. Mario menatap ke arah Jenny dan Feli dengan canggung. Jenny tertegun sejenak, kemudian melirik ke arah Valentino dengan curiga, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung berjalan keluar dari ruangan tersebut bersama Feli. Bab 278 Tuan Valentino panutanku. Segera, di tengah ruangan yang besar ini, hanya tersisa Mario dan Valentino. Bahkan penjaga Mario pun diusir keluar. Tuan Valentino. Setelah semua orang pergi, Mario tidak mengatakan apapun, dia langsung membungkukkan badannya di hadapan Valentino. Aku sangat penasaran, hari itu mengapa kamu dan Ren tidak bekerja sama untuk menghadapiku? Valentino sedikit tersenyum sinis, kemudian dia melihat Mario dengan santai. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Mario pun langsung terkejut. Terlebih dia yakin, kalau terjadi kekacauan pada grup Kingston, pasti itu adalah ulah Valentino. Tuan Valentino, adikku tidak berani. Dengan penuh rasa hormat, Mario menundukkan kepalanya sekali lagi. Kamu lebih cerdik daripada Ryan, aku harap kamu bisa terus pintar seperti ini. Valentino mengeluarkan sebatang rokok, kemudian Mario pun langsung mengeluarkan korek dan menyalakan rokok Valentino.
Tuan Valentino, tenang saja, aku mewakili grup laki, menyatakan bahwa hanya Tuan Valentino adalah satu-satunya orang yang akan kujadikan sebagai panutan. Kuharap Tuan Valentino tidak keberatan. Mario mengatakannya dengan serius. Apakah kamu dapat mewakili grup laki? Valentino tertawa bercanda. Tuan Valentino, ayahku juga tahu tentangmu. Mario menjawabnya dengan hati-hati, karena takut Valentino akan marah. Oh begitu rupanya. Valentino menekuk jarinya dan mengetuk meja dengan pelan. Akan tetapi, di dalam hati Valentino, sebenarnya dia menerima Mario. Tampaknya di antara beberapa penguasa besar di kota Neo saat ini, selain Maple Rain Real Estate, grup Kusuma dan grup laki juga termasuk di dalamnya. Kalau Valentino ingin mengendalikan kota Neo dan menghadapi grup Wijaya di kota Miracle, maka dia membutuhkan bantuan para penguasa ini. Meskipun Maple Rain Real Estate adalah grup yang besar, tetapi fondasinya sangat rapuh. Hebat dalam keuangan belum pasti hebat dalam hal lainnya. Akan tetapi, beberapa penguasa lama di kota Neo ini berbeda. Mereka telah menduduki kota Neo selama bertahun-tahun dan telah mengakar kuat di sini. Mau dalam bentuk hubungan atau hal lainnya, semuanya tidaklah mudah. Kalau para penguasa ini bergabung menjadi satu, itu akan menjadi suatu kekuatan yang besar. Oleh karena itu, ketika Mario dengan senang hati menawarkan diri, Valentino tidak akan menolaknya. Tuan Valentino, di kota Neo nanti, meski harus mempertaruhkan nyawa sekalipun, kami, grup laki bersedia memenuhi apapun yang Tuan minta. Jadi saya harap Tuan Valentino dapat memaafkan kesalahan kami di masa lalu dan melupakan perlakuan adikku dulu. Mario mengatakannya dengan hati-hati. Kalau ada waktu, aku ingin pergi mengunjungi ayahmu. Valentino merenung sejenak kemudian menjawabnya pelan. Mario senang mendengarnya, dia pun menganggukkan kepala dan berkata. Baiklah. Tuan Valentino, aku tidak akan mengganggumu, atau bagaimana kalau aku antar pulang saja? Aku punya mobil, pergilah, aku akan pergi nanti. Valentino melambaikan tangannya. Betul juga. Mario langsung menganggukkan kepalanya, setelah itu dia pergi meninggalkan tempat itu. Valentino menghisap rokoknya dengan santai, dia baru akan pergi bersama dengan Jenny dan Feli setelah Ellen serta yang lainnya pergi. Dia tidak perlu memberitahu kepada semua orang, kalau dia adalah pemilik mobil Bentley. Waktu yang diperlukan untuk menghabiskan sebatang rokok seharusnya cukup untuk menunggu Ellen dan yang lainnya pergi. Di tempat parkir di luar Hotel Four Seasons, Ellen dan beberapa teman pergi dengan mengendarai mobil, beberapa teman lainnya menaiki taksi atau menumpang di mobil lainnya. Melihat Bentley Malsen berwarna hitam yang masih terparkir di sana membuat semua orang menatapnya dengan iri. Kak Ellen, soal hari ini jangan dianggap serius, kelihatannya suasana hati Mario sedang tidak baik. Seorang pemuda yang mabuk berbicara sambil menatap Ellen. Teman-teman lain juga mencoba menenangkan Ellen. Bagaimanapun juga grup Ika tidak kalah luar biasanya. Meskipun tidak sebanding dengan Mario, tapi bukan berarti tidak bisa menandinginya. Kalau saja tidak ada Valentino di sana, maka tidak akan terjadi hal seperti ini. Marvin mengatakannya dengan penuh amarah. Ellen yang saat itu terlihat murung, setuju dengan apa yang dikatakan Marvin. Setelah dipikir-pikir, Ellen menyadari bahwa setiap kali Mario membentaknya, semua itu pasti karena Valentino. Bahkan terakhir kali ketika Mario menghajarnya, itu juga karena menjatuhkan sendok Valentino. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Akan kupastikan dia membayar mahal atas perbuatannya. Saat ini tatapan mata Ellen terlihat ganas, sama menakutkannya dengan ular berbisa. Benar, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Akan kubunuh dia. Mengetahui kalau dia juga pernah dihajar oleh Mario, Marvin pun berteriak untuk mengeluarkan amarahnya. Beberapa pria mabuk lainnya bersulang dan saling memberikan dukungan untuk menghajar Valentino. Akan tetapi, tiba-tiba dia tersadar kalau sepertinya Valentino tidak kunjung keluar. Katanya Valentino bersama Jenny. Kenapa tidak terlihat? Marvin bertanya-tanya. Sepertinya dia takut dipermalukan. Kita semua datang ke sini dengan mengendarai mobil, sedangkan dia naik taksi. Samantha mengerucutkan bibir sambil menghinanya. Teman-teman lainnya pun menertawakannya. Sepertinya Valentino tidak ingin dipermalukan di hadapan banyak orang, jadi dia tidak keluar dan memilih untuk bersembunyi di dalam hotel. Setelah menunggu semua orang pergi, baru dia membawa Jenny pergi naik taksi, kan? Sudahlah, tidak usah pedulikan dia. Tunggu sampai dia pergi bekerja ke perusahaan Kak Ellen. Dengan begitu bukankah ada banyak kesempatan untuk menghukumnya? Ayo, kita pergi bersenang-senang lagi. Marvin berteriak kepada semua orang. Mereka semua pun langsung bersemangat, kemudian berjalan menuju parkiran sambil berpegangan tangan. Aku bawa mobil. Marvin mengulurkan tangannya untuk mengambil kunci mobil, kemudian dia berjalan ke arah mobilnya. Bentley! Sombong karena kaya. Ketika melewati mobil Bentley berwarna hitam itu, Marvin mendengus jijik, bahkan dia ingin meludahinya. Sesaat kemudian, kaki Marvin tiba-tiba tersandung sesuatu, dalam sekejap tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dia tidak bisa melihat ke depan dengan jelas. Bu! Kepala Marvin menghantam mobil Bentley itu dengan keras, kemudian alarm mobil itu pun berbunyi. Setelah Ellen dan teman-teman lainnya mendengar bunyi alarm itu, mereka pun segera datang menghampiri dan melihat Marvin dengan raut wajah yang terkejut. Sial! Siapa bajingan yang meletakkan batu bata di sini? Marvin mengatakannya dengan marah sambil memegangi kepalanya. Namun pada saat itu, perhatian semua orang bukanlah pada batu bata yang berada di tanah, melainkan mobil Bentley yang terparkir di sana.
Tidak ada gunanya mencari pelaku yang meletakkan batu bata di sana. Karena pada saat ini, ada hal yang lebih penting dan menakutkan berada di depan mereka. Sial! Siapa idiot itu? Marvin masih mengomel dan memaki di tanah. Marvin, kamu, habislah kamu? Samantha melihat mobil itu, kemudian secara tidak sadar mengatakannya sambil bergumam. Apa? Marvin tertegun sejenak. Dia melihat arah tatapan semua orang, kemudian mengikuti arah kemana semua orang menatap. Bagian badan mobil Bentley yang terhantam kepala Marvin tadi kini menjadi penyok. Setelah menghantam mobil itu, kepala Marvin menjadi benjol, tetapi mobil Bentley ini juga mengalami kerusakan. Sesah! Seketika matanya terbelalak melihat bagian badan mobil Bentley yang penyok. Mobil ini harganya berapa? Marvin terkejut dan tanpa sadar menanyakannya. Bentley Malsen yang dibuat khusus harganya tidak kurang dari 12 miliar. Bengkel mobil biasa tidak berani menerimanya. Orang yang mengerti soal mobil pun menjawabnya dengan suara yang gemetar. Habislah sudah. Ini merupakan hal yang terlintas di pikiran semua orang saat ini. Bab 279 kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Bentley Malsen yang dibuat sesuai pesanan ini dijual dengan harga mulai dari 12 miliar, belum lagi biaya untuk memperbaiki lembaran logamnya. Berbicara tentang kendaraan mahal ini, hanya ada sedikit bengkel yang berani menerimanya. Sekarang Marvin sudah menghancurkan lembaran logam ini, akhir seperti apa yang akan menunggunya. Jangankan kepalanya yang benjol, bahkan jika dia mengalami geger otak sekalipun, tidak ada orang yang memperhatikannya saat ini. Karena Marvin mungkin tidak seberharga mobil ini. Seharusnya tidak terlalu parah, kan? Marvin menelan ludah dan bertanya dengan mata terbelalak. Mulai dari ban hingga bagian luar lembaran logam, suku cadang, bahkan cat mobil ini semuanya diimpor. Semuanya perlu dibuat secara khusus oleh pabrik asalnya. Intinya, meskipun ada uang, kita belum tentu bisa membeli aksesori mobil ini. Seru pria yang paham dengan otomotif itu. Ketika hal ini dikatakan, semua orang terdiam. Setelah mengetahui harga dari mobil ini, semua orang baru tahu seberapa besar kecelakaan yang dialami Marvin. Bagaimana kalau kita kabur saja? Kata Marvin setelah terdiam cukup lama. Ada orang yang langsung mengangguk, tapi ada juga yang menghentikannya. Ratusan meter di sekitar Hotel Four Seasons diawasi oleh kamera 360 derajat tanpa titik buta. Semuanya adalah kamera inframerah dengan resolusi tinggi. Apa kita bisa melarikan diri? Selain itu, coba kalian pikirkan siapa orang besar pemilik mobil ini. Bisik seseorang. Ketika mendengar perkataan ini, orang-orang langsung membatalkan niat mereka untuk melarikan diri. Tidak perlu membicarakan tentang besarnya biaya untuk memperbaiki mobil mewah bernilai belasan miliar ini. Cukup katakan apakah orang yang mengendarai mobil semacam ini, mungkin orang dengan kedudukan yang rendah. Jika berbicara baik-baik dengan pemilik mobil ini, mungkin masih ada ruang untuk merundingkan masalah ini. Akan tetapi, kalau melarikan diri diam-diam, pemilik mobil ini tentu tidak akan tinggal diam. Sampai pada saatnya nanti, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang bisa melarikan diri. Kita tidak bisa pergi. Setelah pemilik mobil datang, kita mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan. Kita harus bersikap baik, mungkin pemilik mobil ini tidak akan menuntut kita. Samantha mengernyit sambil berkata, Kak Ellen, kamu harus membantuku. Marvin sangat gugup pada saat ini, dia sampai lupa akan rasa sakit di kepalanya yang benjol akibat benturan tadi. Bagaimana aku harus membantumu menyelesaikan masalah ini? Ellen balik bertanya sambil menggertakkan giginya. Sekarang Ellen saja belum sempat menjauhkan diri dari hal ini, bagaimana dia bisa membantu Marvin menyelesaikan masalah ini? Intinya, Ellen pun tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Marvin sangat panik, dia bahkan merasa sangat menyesal. Kalau dari awal Marvin tahu kejadiannya akan seperti ini, dia seharusnya menuruti Valentino untuk naik taksi kemari. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Marvin menatap semua orang dengan wajah memelas. Wajahnya penuh dengan permohonan. Kita tunggu di sini saja. Tunggu sampai pemilik mobil ini datang kemari. Setelah itu, kita akan bernegosiasi dengannya. Kata Ellen dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk. Ini adalah satu-satunya cara. Karena tidak bisa melarikan diri, mereka pun hanya bisa mengakui kesalahan secara langsung. Akan tetapi, di antara beberapa orang itu, tidak semuanya bersedia untuk tetap berada di sini. 7-8 orang laki-laki dan perempuan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Mereka mengerti, kalau pemilik mobil Bentley ini tidak bersedia untuk bernegosiasi dengan mereka, mereka semua tidak bisa pergi. Jika seperti itu, apa mereka harus membantu Marvin untuk membayar ganti rugi? Mereka tidak akan sebodoh itu. Ketika melihat satu persatu dari teman-temannya pergi, Marvin merasa semakin putus asa. Masalah hari ini benar-benar sangat kacau. Di sisi lain, setelah Valentino selesai mengisap rokoknya, lalu keluar dari lobi, dia melihat Jenny dan Philly yang menunggunya di luar. Philly cukup penurut, Valentino meminta Philly untuk pergi bersamanya dan Philly benar-benar menunggunya di sini. Hati Jenny jelas penuh dengan banyak pertanyaan, tapi dia sungkan untuk bertanya pada saat ini. Dia hanya bisa tetap diam. Ketika mereka bertiga keluar dari pintu hotel, mereka langsung melihat pemandangan di tempat ini. Valentino sedikit mengernyit, setelah sekian lama, orang-orang itu masih belum pergi juga. Apa yang sedang mereka lakukan? Jenny pun merasa sedikit terkejut. Ellen dan beberapa orang lainnya berkeliling mengitari mobil Valentino.
Mereka tampak sedang membicarakan sesuatu. Entahlah, sepertinya terjadi sesuatu. Ayo cepat kita lihat. Feli sedikit cemas. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah teman-teman sekolahnya. Jenny terdiam sejenak, akhirnya dia berjalan menghampiri mereka bersama dengan Feli. Valentino pun mengikuti mereka sembari mengusap-usap hidungnya. Ada apa? Apa yang terjadi? Feli melangkah maju dan bertanya. HMP. Samantha melirik Feli, lalu melirik Jenny. Dia mendengus tidak senang. Semua membisu. Kalau mereka menceritakan hal ini lagi, maka hal itu sama seperti menaburkan garam pada luka Marvin. Ada apa, Marvin? Tanya Feli sekali lagi. Aku. Marvin terdiam, setelah itu dia menjawab sambil menggertakkan giginya. Aku menabrak mobil Bentley ini. Hah? Seru Feli dan Jenny dalam waktu yang bersamaan. Bedanya, Feli terkejut, sedangkan Jenny merasa sedikit khawatir dengan mobil Bentley-nya. Valentino juga merasa sedikit heran. Apa Marvin bodoh? Untuk apa dia mencari masalah dengan mobil Bentley ini? Pantas saja mereka belum pergi, ternyata karena masalah ini. Untuk apa bertanya? Kalau kami menceritakannya, apa kalian bisa menyelesaikan masalah ini? Samantha mendengus dingin. Aku. Feli langsung terdiam. Siapa bilang kami tidak bisa menyelesaikannya? Jenny melangkah maju dan berkata dengan ketus. Hehe. Samantha pun tertawa sinis. Dia tidak lagi berbicara dengan Jenny. Berhenti membicarakan hal yang tidak berguna. Kalau begitu, coba kamu bereskan masalah ini. Teman Samantha yang lain pun tidak tahan lagi. Dia dan Valentino. Apa kalian ingin menyelesaikan masalah ini menggunakan uang untuk membayar taksi kalian? Hehe. 50-50. Hal ini memang masalah serius, tapi aku ingin tertawa setelah mendengarmu berbicara seperti ini. Apa maksud kalian? Kenapa memangnya kalau Valentino dan Jenny naik taksi? Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba berteriak, wajahnya dipenuhi kemarahan. Semua orang terdiam, lalu memandang pemuda itu. Samantha bahkan lebih bingung lagi. Bukankah pemuda itu bersama dengan mereka? Kenapa sekarang dia membelah Jenny? Setelah pemuda itu melihat mata semua orang yang memandangnya, dia baru berkata dengan ekspresi nakal di wajahnya. Kalau mereka naik bus, maka bus itu juga bernilai belasan miliar. Kalau naik kereta api, lebih gila lagi, harganya bisa lebih dari belasan miliar. Ha. 50-50. Benar, benar. Kalau naik pesawat, bisa dikatakan pesawat yang ditumpanginya bernilai triliunan. Awalnya, semua orang masih mencemaskan Marvin. Sekarang, ketika melihat Valentino dan yang lainnya kemari, mereka langsung menjadikan mereka bahan candaan. Ellen juga tersenyum sinis dengan wajah masam. Kenapa memangnya kalau Valentino mengenal Cindy? Lalu kenapa memangnya kalau Mario membelanya? Hal ini juga tidak bisa mengubah fakta bahwa mereka datang dengan menumpangi taksi. Aku tidak mau bicara omong kosong dengan kalian. Aku bilang aku bisa menyelesaikannya, maka aku bisa menyelesaikannya. Jenny mendengus dingin, kemudian berbalik menatap Valentino. Valentino terdiam sejenak, kemudian dia perlahan melangkah maju ke depan. Pada saat seperti ini, ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Valentino tidak ingin menonjolkan diri, tapi Alan dan yang lainnya tidak membiarkannya. Itu. Valentino membuka mulutnya, dia ingin mengatakan sesuatu.